Semangat pagi, selamat datang di channel Kacamata Sales. Take responsibility, make a mistake, and learn. Hari ini kita akan membahas tentang ladder of success of distribution. Jadi tangga kesuksesan untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis distribusi. Kenapa bentuknya tangga? Kenapa tidak yang lain? Mungkin teman-teman bertanya itu. Mari saya akan coba jelaskan dengan sangat simpel. Bisa dilihat? Hal utama ketika bisnis distribusi, tentunya yang pertama yang harus dilihat adalah stok dahulu. Kenapa harus stok? Oke, saya akan jelaskan secara cepat, baru saya akan jelaskan detailnya. Begini, pertama, jika kita punya stok, namun kita belum punya mobil delivery, kita tidak punya salesman untuk menjual, kita masih bisa menjual produk tersebut dengan cara yang lain. Misalnya dengan by phone. Tapi kalau kita punya delivery, kita nggak punya stok, apa yang harus kita jual? Itu logikanya. Yang kedua, ketika kita punya stok, jika ingin lebih maksimal dalam distribusi, tentunya kita harus punya delivery. Kenapa tidak salesman dahulu, baru delivery? Karena ketika kita punya delivery atau mobil van, dan kita punya stok, kita bisa menjualnya secara kanvas. Lalu seterusnya, manpower. Ketika kita punya kanvas dan areanya cukup besar, tentunya kita harus punya salesman dengan jumlah yang tepat. Dan seterusnya. Baru saya akan jelaskan secara detail satu persatu. Yang pertama, stok. Kenapa stok? Coba bayangkan, jika target kita 100, stok kita punya 80, apakah bisa capai target? Jadi ketika kita mempunyai planning akan menjual 100, tentunya kita harus menyediakan minimum 100 atau di atasnya. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa minimal stok yang harus saya punya? Stok ideal ada beberapa perhitungan. Stok itu ideal dikatakan jika sama dengan rata-rata penjualan ditambah 50% sebagai buffer stock, atau stok ideal jika sama dengan target ditambah 50% buffer. Loh, kenapa berbeda? Bisa berbeda. Misalnya begini, kita punya target 100, rata-rata kita 50, tambah 50% buffer, artinya kita hanya menyediakan stok 75. Akhirnya kita akan menjual sesuai dengan rata-rata, tapi tidak berorientasi terhadap target. Jadi kita punya target, yang paling ideal adalah target ditambah 50% buffer stok. Itu yang paling ideal. Contohnya adalah targetnya 100, tambah 50%, 50, berarti kita akan punya stok 150. Sehingga ketika kita punya target 100 dan kita punya stok 150, berpotensi dan punya potensi sangat besar untuk bisa capai target. Oke. Yang kedua, kita akan jelaskan mengenai delivery. Ini adalah konsep-konsep dasar. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi ini adalah kaidah-kaidah dasar saja. Satu delivery maksimal itu adalah 60 poin titik pengiriman per hari. Satu delivery maksimal 3 sales. Loh, kenapa 3 sales? Karena asumsi satu orang sales dia bisa mendapatkan penjualan dari 20 store per hari. Jadi kalau kita punya 3 orang salesman, totalnya 60, jadi kita hanya butuh 1 delivery. Jadi idealnya adalah minimum kita harus punya 3 pen. Lalu ini ada gambaran dasar. Jika mobilnya bentuknya Grand Max, kurang lebih hanya 100 sampai 150 karton itu bisa muat. Jadi kalau kita punya 3 orang sales, 60 transaksi, totalnya ada 150 karton, kita hanya cukup delivery hanya Grand Max. Namun jika kartonnya adalah lebih banyak,
Misalnya ke angka 200 sampai 250, kita butuh mobil ankle. Dan jika lebih tinggi lagi, tentunya mobil yang dibutuhkan adalah double, karena maksimum bisa 600 karton. Yang ketiga, mengenai manpower atau salesman. Satu orang salesman maksimum dia harus mempunyai 360 outlet. Dari mana datanya? Rata-rata call atau kunjungan 30 dikali 12. Kenapa 12? Karena satu toko biasanya dikunjungi 2 minggu sekali. Jadi 30 kali 12, 360. Lalu pertanyaan kedua, kenapa 30, tidak 20, tidak 10? Ini adalah simulasi sederhana. Jam kerja adalah, efektifnya adalah 6 jam plus 1 jam isoma, istirahat, sholat, dan makan. Jika 6 jam dikali 60 menit, 360 menit. Jika satu toko menghabiskan waktu 10 menit, 30 kali 10 adalah 300 menit, sehingga 30 toko kali 2 menit untuk perjalanannya adalah 60 menit. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 360 menit. Tepat 6 jam yang kita pakai. Jadi jarak antar toko kita hitung 2 menit, dan di dalam toko itu sekitaran 10 menit. Ini bisa berbeda jika tipe tokonya adalah grosir dan lainnya, tapi ini adalah standar untuk retail. Pertanyaan berikutnya biasanya adalah berapa jumlah salesman yang kita butuhkan untuk mengcover sebuah daerah tertentu. Kita bisa, base-nya adalah jumlah toko yang ada di kota tersebut atau di daerah tersebut. Contohnya adalah jika di suatu area terdapat 1200 outlet, salesman yang dibutuhkan adalah 1200 dibagi dengan 360. Karena satu orang salesman bisa mengcover 360 outlet dalam 1 bulan. Sama dengan 3,3. Setidaknya untuk maksimal bisa mengcover seluruh toko yang ada di sana, kita membutuhkan 3 hingga 4 salesman. Itu adalah kebutuhannya kita. Lalu kita masuk ketika kita sudah punya stok, delivery yang cukup, manpower yang tepat, jumlahnya pas. Tentunya kita butuh SGP atau register outlet. Register outlet dibagi dalam beberapa cycle. Ada yang kunjungannya 1 kali sebulan, ada yang kunjungannya 2 kali sebulan, ada yang kunjungannya 4 kali sebulan. Rata-rata untuk retail dan wholesaler itu 1 hingga 2 kali per bulan. Sedangkan untuk supermarket rata-rata adalah 4 kali per bulan. Metodenya ketika kita ingin mengcover suatu daerah, kita bagi dalam 2. Ada metode bleed, ada metode area. Metode bleed, beberapa orang salesman mengcover daerah yang sangat-sangat berdekatan di area yang sama. Metode area, beberapa salesman kunjungan ke area yang berbeda di hari yang sama. Lalu keuntungannya apa? Mari kita lihat. Jika kita menggunakan metode bleed, contohnya adalah 10 orang salesman mendapatkan order hari ini total 150 outlet. Maka karena areanya berdekatan, sehingga delivery-nya bisa digabung. 150 dibagi 60, 2,5. Artinya mobil yang dibutuhkan adalah 3 mobil dengan 2 mobil penuh dan 1 mobil 50%. Jadi hanya butuh 3 delivery untuk mengirim 10 orang salesman. Jika kita menggunakan metode area dengan 10 orang salesman yang sama, mendapatkan order 150 outlet namun terbagi dalam 4 area yang berbeda, sehingga mobilnya harus ada 4, dan metode ini lebih mahal secara cost of delivery-nya.
Call. Call ketika kita sudah punya stok, delivery, manpower yang cukup, jalur distribusi yang sudah tetap. Langkah berikutnya adalah kita pastikan salesman kita bisa melakukan kunjungan rutin ke semua toko. Maksimal untuk retail kunjungannya adalah 30 store. Dengan tadi perhitungannya adalah 1 store 10 menit, jarak antar toko 2 menit. Namun berbeda ketika wholesale. Wholesale itu hanya maksimal 12 store per hari. Karena di satu toko dia bisa menghabiskan waktu 30 menit. Lalu untuk modern trade lokal kurang lebih hanya 6 store. Karena satu store dia hanya bisa mengcover atau dia butuh waktu 60 menit. Artinya jika kita punya waktu 6 jam, hanya 6 store maksimum. Dan ini pun berhubungan dengan penetapan target untuk kunjungan. Kenapa call itu penting? Call erat kaitannya dengan probabilitas. Coba bayangkan, jika call 30, maka maksimal transaksi adalah 30. Jika callnya hanya 20, maka hanya 20. Jika callnya 10, maka maksimal 10. Jika tidak ada kunjungan, tidak ada sales, kecuali by phone. Sehingga kita harus memastikan bahwa salesman kita bisa jalan ke pasar, jalan ke toko itu tepat waktu. Dengan waktu yang kita tetapkan adalah 6 jam. Jadi jam 9 pagi dia sudah harus jalan. Tidak boleh briefing kelamaan dan sebagainya. Dan poin briefing kita akan bahas di video yang lain. Sabar. Lalu setelah call-nya maksimal, salesman sudah rutin mengunjungi semua toko, baru kita mengharapkan aktif OTT. Karena tadi teori probabilitas berkata, jika kita mengcover 30, harapannya kita maksimum bisa 30 dan seterusnya. Aktif outlet adalah toko transaksi minimal belanja 1 kali dan itu kita hitung 1. Idealnya untuk setiap company adalah aktif outlet dari total register adalah lebih dari 70%. Jika kurang dari 70%, maka perlu dilakukan cross check apakah barang kita stok tinggi di toko atau salesman tidak melakukan call atau kunjungan. Jika AO-nya sudah bagus, maka untuk meningkatkan sales berikutnya adalah secara vertikal transaksinya kita naikkan lebih dari 1 kali. Karena kunjungan beberapa toko ada yang 2 kali 1 bulan, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Sehingga AO aktif outlet tidak akan pernah sama dengan EC. EC selalu besar. Jika toko sudah bisa transaksi rutin dan bahkan bisa transaksi lebih dari 1 kali dalam 1 bulan yang sama, maka langkah berikutnya untuk meningkatkan penjualan adalah meningkatkan bauran SKU. Misalnya biasanya kita jual 2 SKU, kita coba jual 3 SKU, 4 SKU, 5 SKU, sehingga penjualannya akan naik. Nah, apabila langkah-langkah tangga tadi sudah didaki dengan baik, stok cukup, delivery-nya cukup, manpower setelah salesman-nya jumlahnya cukup, rutenya sudah fix, call-nya sudah dilakukan dengan baik, AO-nya dan EC akan mengikuti, SKU-nya kita tambah, namun ternyata barang kita tidak berjalan sesuai harapan. Langkah berikutnya adalah promotion dan display. Apakah produk kita terdisplay? Jangan-jangan barang kita optiknya tidak begitu bagus karena tidak terlihat oleh pelanggan. Sehingga display dilakukan agar awareness-nya lebih tinggi sehingga barang kita terlihat dan konsumen datang melihat barang kita dan bisa beli. Ketika display sudah bagus, promotion. Baik dalam bentuk harga dan sebagainya. Potongan harga, apapun itu sehingga optiknya akan lebih cepat. Saya pikir ini adalah ladder of success of distribution. Jadi, simple kan? Sampai jumpa di channel Kacamata Sales berikutnya. Take responsibility.
make a mistake and learn.